Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fatirian Musa. Saya ingin membahas tentang komunikasi massa. Apa sih komunikasi massa itu? Yaitu setiap bentuk komunikasi yang menyampaikan pernyataan secara terbuka melalui media penyebaran teknis secara tidak langsung dan satu arah pada publik yang tersebar. Adapun karakteristik komunikasi massa, yaitu komunikator terlembaga dan terencana. Itu penyampaian pesan adalah suatu lembaga yang melibatkan banyak orang dan proses yang rumit. Ya, seperti komunikasi itu melibatkan lembaga dan komunikator bergerak dalam organisasi yang kompleks. Misalnya, proses penyusunan pesan itu diterima oleh komunikan. Jika pesan itu disampaikan melalui surat kabar, maka komunikator adalah redaksi surat kabar tersebut. Itu pesan bersifat umum. Pesan ditujukan kepada khalayak umum dan bukan untuk kelompok tertentu. Ya, seperti penerima pesan atau komunikan dan komunikasi massa berasal dari berbagai golongan. Sehingga pesannya pun harus bersifat umum atau general. Komunikan anonim dan heterogen. Pesan media massa tidak dikenal, anonim, dan terdiri dari berbagai macam. Itu seperti latar belakang, status sosial, usia, dan lain-lain. Karena komunikasinya menggunakan media dan tidak tatap muka. Komunikasi massa juga adalah heterogen, karena terdiri dari berbagai lapisan masyarakat yang berbeda-beda. Pesan serempak, yaitu dilakukan secara bersamaan oleh komunikator kepada komunikan yang memiliki jumlah yang besar. Jika disampaikan secara serentak, maka perhatian komunikan akan berfokus pada pesan yang disampaikan oleh komunikator. Ya, seperti Piala Dunia kemarin, kan ya serempak tuh. Bisa juga seperti itu. Mengutamakan isi ketimbang hubungan. Tidak seperti komunikasi antar persona. Komunikasi massa lebih mementingkan isi dibandingkan hubungan antar komunikator. Pesan dan komunikan. Dapat dipastikan pesan komunikasi massa berisi hal yang relevan satu sama lain, fleksibel, dan mencakup banyak hal. Komunikasi massa sangat menekankan pada unsur apa ketimbang bagaimana dalam unsur komunikasi. Komunikasi bersifat satu arah. Komunikasi satu arah ialah pesan disampaikan sang asal kepada sasaran dan sasaran tidak bisa atau tidak mempunyai kesempatan buat menyampaikan umpan pulang atau bertanya. Jadi, komunikasi searah hanya menyampaikan pesan atau isu pada orang lain, dan orang lain hanya mampu mendengar atau membaca. Adapun juga stimulus alat indera yang terbatas, yaitu dalam komunikasi massa, stimulus alat indera bergantung pada jenis media massa, pada surat kabar dan majalah. Pembaca hanya melihat pada siaran radio dan rekaman auditif. Khalayak, khalayak hanya mendengar, sedangkan pada media televisi dan film, kita menggunakan penglihatan dan pendengaran. Umpan balik yang tertunda. Umpan balik yang sifatnya tidak langsung atau delay feedback adalah umpan balik yang datang kepada komunikator sumber setelah melewati suatu rentang waktu atau selang waktu. Contoh, rubrik surat pembaca pada surat kabar dan sejenisnya. Di sini pun ada karakteristik isi media pesan, yaitu ada novelty, jarak, popularitas, konflik, komedi atau humor, ada seks atau keindahan fisik, emosi, nostalgia, dan human interest. Fungsi komunikasi massa menurut Harold Laswell 1-3 dan Charles Wright 1-4. Surveillance itu menunjukkan pada fungsi pengumpulan dan penyebaran informasi mengenai kejadian dalam lingkungan, baik di luar maupun di dalam. Correlation yaitu meliputi fungsi interpretasi dan analisis informasi tentang lingkungan. Hmm. Dan yang ketiga ada socialization,
menuju pada fungsi komunikasi menuju pada fungsi mengkomunikasikan informasi nilai dan norma sosial dari satu generasi ke generasi lain atau dari anggota masyarakat kepada pendatang baru atau disebut juga fungsi pendidikan. Entertainment menunjukkan pada kegiatan komunikatif yang dimaksud untuk memberikan hiburan tanpa pengaruh efek tertentu. Pandangan tentang efek komunikasi massa. Hal itu ada efek kuat, media sangat berpengaruh kuat. Ya, pokoknya medianya itu benar-benar berpengaruh banget dah. Sama ada efek moderat, media kuat tapi terbatas. Dan efek terbatas yaitu media tidak berpengaruh kuat dan terbatas. Ya, ada magic bullet atau hypodermic needle model. Model efek kuat. Yaitu media memiliki efek mempengaruhi dan memerintah yang sangat besar terhadap khalayak. Analogi satu peluru, teori magic bullet dan analogi dua jarum suntik. Teori peluru atau jarum jarum hypodermic mengasumsikan bahwa media memiliki kekuatan yang sangat perkasa dan komunikan dianggap pasif atau tidak tahu apa-apa. Teori ini mengasumsikan bahwa seseorang komunikator Pak dapat menembakkan peluru komunikasi yang begitu ajaib kepada khalayak yang tidak berdaya atau pasif. Banyak orang percaya hoax karena meyakini bahwa berita yang ada di media massa itu pasti benar. Jangan terlalu jangan terlalu kemakan hoax berita-berita. Harus mencari detailnya dulu. Jangan seperti kayak wah ini gini nih, ini pasti benar nih gini-gini. Jangan seperti itu. Harus cari dulu detailnya, sumbernya dari mana, seperti itu. Banyak sih zaman sekarang yang kemakan hoax. Jangan seperti itu ya. Teori agregat setting, model efek moderat. Dirumuskan oleh Maxwell. Media massa yang memang tidak dapat mempengaruhi orang untuk berubah sikap, tapi media massa cukup berpengaruh terhadap apa yang orang pikirkan. Dan media massa mempengaruhi persepsi karakter tertentu. Masyarakat umum tidak semuanya perlu tahu berita tentang selebritis, tapi dengan begitu banyak dan berulang berita tentang selebritis, maka masyarakat bisa dipengaruhi untuk berpikir bahwa berita tentang kehidupan selebritis itu penting. Wow, sebenarnya tidak sih, tidak terlalu penting. Ya bisa sih ini ya, ya orang-orang kayak emak-emak aja deh, yang sering nonton berita-berita. Ada teori kultivasi, cultivation theory, mengklaim bahwa televisi mempromosikan pandangan dunia yang tidak akurat, tetapi tetap dianggap mencerminkan kehidupan nyata oleh para penonton. Seberapa besar pengaruh media terhadap individu ditentukan oleh seberapa banyak ia mengonsumsi media massa sehari-hari. Ya, ini bisa itu seperti kayak TikTok, bisa orang buat TikTok, pengaruh media untuk perjualan, banyak sih, TikTok doang. Teori use and gratification, adalah efek terbatas. Dirumuskan oleh Elihu Katz, J.G. Blumler, dan Michael Gurevich. Teori ini memandang bahwa orang aktif memilih dan menggunakan media untuk memuaskan kebutuhan tertentu. Ini seperti nonton Netflix. Ada juga yang ratifikabel. YouTube dan Netflix memberikan kendali kepada penonton untuk memilih sendiri apa yang mereka mau tonton. Kapan mereka mau menontonnya, bahkan di mana mereka mau menonton. Ya, segitu saja. Pesan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.